Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, terima kasih. Duduk senyamannya ya. Nah, selamat pagi. Bagaimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar. Mbak pakai apa ya kesini tadi? Saya tadi kesini menggunakan transportasi umum. Begitu. Apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama saya Jihan Afizah Rahma yang akan menjadi konselor pada sesi konseling kita kali ini. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu silakan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya dan nama panggilannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Safitri. Biasanya saya dipanggil dengan Nabila. Oke, Kak Nabila. Nah, sebelumnya Kak Nabila sudah pernah mengikuti konseling? Saya sebelumnya belum pernah melakukan konseling. Apakah Kak Nabila sudah tahu apa itu konseling? Untuk pengertiannya saya belum mengerti. Baiklah, kalau gitu akan saya jelaskan. Konseling adalah pemberian bantuan dari saya sebagai konselor pada Kak Nabila untuk sama-sama mencari tahu solusi dari permasalahan yang sedang Kak Nabila hadapi. Dan dalam konseling ini terdapat 3 azas. Yang pertama azas kerahasiaan, di mana semua percakapan pada konseling kita kali ini akan menjadi rahasia kita berdua saja dan hanya sampai di sini. Yang kedua, azas keterbukaan, di mana Kak Nabila harus secara terbuka menyampaikan masalah yang sedang Kak Nabila hadapi agar saya dapat mudah membantu Kak Nabila dalam mencari solusi dari permasalahan ini. Yang ketiga, kemandirian, di mana tidak ada keterpaksaan dalam sesi konseling ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Kak Nabila datang ke sini secara terpaksa atau saran dari teman, keluarga, atau emang keinginan sendiri? Sebelumnya saya mendapat saran dari teman saya untuk melakukan konseling pada kali ini karena saya belum bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Maka saya sebenarnya atas kemauan saya sendiri untuk melakukan konseling pada kali ini. Berarti Kak Nabila datang ke sini karena saran dari teman dan emang keinginan Kak Nabila sendiri. Iya. Oke. Karena Kak Nabila sudah jauh-jauh datang ke sini, saya ingin tahu apa kira-kira tujuan yang membawa Kak Nabila datang ke sini. Sebelumnya saya memiliki suatu permasalahan terkait dengan tugas kuliah saya. Kalau saya boleh tahu, permasalahan yang bagaimana? Sebenarnya saya mengalami permasalahan karena tugas perkuliahan saya yang kian banyak dan disertai dengan revisi-revisi dari berbagai mata kuliah saya yang saking bersamaan dan deadline tugas saya yang semakin kecil. Jadi karena Kak Nabila banyaknya tugas Kak Nabila dan revisi-revisi yang akan Kak Nabila hadapi, dan deadline yang juga sedikit, membuat Kak Nabila kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Iya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana Kak Nabila mengatur waktu selama ini? Sebelumnya saya jika ada tugas yang masuk gitu biasa saya kerjakan, dan apabila ada tugas yang lainnya saya akan mengerjakan juga. Namun akhir-akhir ini karena tugas tersebut langsung banyak gitu, jadi saya kewalahan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, dan akhir-akhir ini saya sering beberapa waktu saya meninggalkan tugas tersebut dan saya biasanya bermain handphone, dan akibatnya tugas saya itu jadi ketinggalan, Mbak. Jadi saya tidak menyelesaikan tugas saya dengan baik. Jadi Kak Nabila juga melakukan penundaan dalam pengerjaan tugas ya? Iya. Kalau saya boleh tahu, apa selama mengerjakan tugas ini apakah ada dukungan dari orang lain?
Sebenarnya dukungan saya hanya pacar saya, tapi hal tersebut tidak mendukung saya dengan banyak karena saya memiliki hubungan jarak jauh dengan pacar saya. Jadi di sini saya hanya sendiri dan saya merasakan kesepian walaupun ada kabar dari teman-teman terdekat pula dan memberikan dan teman-teman pacar saya itu memberikan motivasi kepada saya, tapi sepertinya itu belum cukup untuk saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi karena Kak Nabila memang mendapatkan support dari pacar dan teman Kak Nabila, tapi Kak Nabila tidak merasa itu cukup untuk mengatasi permasalahan Kak Nabila dalam stres mengerjakan tugas ini. Kalau kita ambil dari perspektif yang lain, bagaimana kira-kira cara kita mengatasi permasalahan Kak Nabila ini? Menurut Kak Nabila, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Mungkin menurut saya menyelesaikan tugas satu-satu. Ya, ide bagus. Menurut saya juga Kak Nabila bisa mengerjakan tugas yang lebih mudah terlebih dahulu, sehingga tugas-tugas Kak Nabila yang banyak itu dapat terselesaikan sedikit demi sedikit. Kira-kira apakah Kak Nabila menyetujui ide tersebut? Saya pikir hal tersebut sangat bagus menurut saya. Nah, untuk masalah dukungan yang Kak Nabila rasa tidak tercukupi juga, kira-kira Kak Nabila bisa melakukan apa lagi untuk menerima dukungan yang lain? Mungkin saya akan melakukan perjalanan kayak me time sendiri dan membeli makanan yang enak untuk saya. Oke. Itu ide yang bagus karena dengan me time tersebut juga dapat meredakan Kak Nabila dari stres akademik. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah dari Kak Nabila. Yang pertama itu dalam menyelesaikan tugas, Kak Nabila bisa mengerjakan tugas yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian dalam merasa untuk meredakan stresnya juga Kak Nabila bisa melakukan me time untuk meningkatkan mungkin performa Kak Nabila dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya cukup sampai situ saja. Oke, baiklah. Nah, karena sudah mendapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini, jika Kak Nabila ingin melakukan sesi konseling lebih lanjut, Kak Nabila bisa datang kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih Kak Nabila.